Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nara Wiryo. Di sini, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang media jaringan. Apa itu media jaringan? Media jaringan adalah medium fisik atau non fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Media ini berfungsi sebagai jalur transmisi, tempat data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Pemilihan media jaringan sangat penting karena akan mempengaruhi kecepatan, jarak, biaya, dan kendala transmisi data. Secara umum, media jaringan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu media terpadu dan media tidak terpadu. Media terpadu adalah media yang digunakan jalur fisik untuk memadu gelombang elektromagnetik sinyal ini terikat atau diarahkan melalui jalur fisik tersebut. Pertama, kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis media jaringan yang paling umum digunakan terutama pada jaringan LAN atau Local Area Network. Switch pair cable atau kabel pasangan berpilih. Kabel ini terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dililit bersama. Tujuannya adalah untuk mengurangi interferensi elektromagnetik dari sumber eksternal. UTP, United Pair, jenis yang paling umum dan murah, tidak memiliki pelindung tambahan di dalam jaket kabel, sehingga rentan terhadap interferensi. Digunakan untuk jaringan internet. STP, yaitu memiliki pelindungan tambahan di sekitar pasangan kabel, membuatnya lebih tahan terhadap interferensi, lebih mahal dan kaku daripada UTP. Koaksial itu adalah kabel yang terdiri dari konektor tembaga di bagian tengah, dikelilingi oleh lapisan isolasi, pelindung metalik, dan jaket luar. Jenis ini dulu populer untuk jaringan TV, kabel, dan jaringan komputer. Kelebihan tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Kekurangan lebih mahal dari UTP, lebih kaku, dan instalasinya lebih rumit. Lalu ada kabel serat fiber optik. Kabel serat fiber optik menggunakan benang kaca atau plastik yang sangat tipis untuk mentransmisikan data dan dalam bentuk cahaya. Mentransmisikan data dan dengan kecepatan sangat tinggi dari jarak yang jauh. Cara kerjanya, sinyal listrik dari perangkat diubah menjadi pulsa cahaya oleh laser atau LED. Kemudian pulsa cahaya ini ditransmisikan melalui serat kaca. Di ujung penerima, pulsa cahaya diubah kembali menjadi sinyal listrik. Kelebihannya, kecepatan tinggi, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan gigabit bahkan terabit per detik. Jarak jauh, sinyal cahaya dapat menempuh jarak sangat jauh tanpa perlu gangguan sinyal. Imun terhadap interferensi, tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, ideal untuk lingkungan dengan banyak kebisingan. Lebih aman, sulit untuk disadap. Kekurangannya, sangat mahal baik kabel maupun perangkatnya. Instalasi dan perbaikan membutuhkan keahlian khusus dan alat yang mahal. Nah, lalu sekarang kita ke media tidak terpadu. Itu media tidak terpadu atau sering disebut sebagai kabel. Tidak menggunakan jalur fisik untuk transmisi data dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik di udara terbuka. Itu yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio adalah media nirkabel yang paling umum. Teknologi ini digunakan untuk berbagai jenis komunikasi, dari siaran radio, TV, hingga jaringan Wi-Fi dan Bluetooth. Wi-Fi menggunakan frekuensi radio untuk menghubungkan perangkat ke internet atau jaringan lokal. Sangat populer di rumah, kantor, dan tempat umum karena fleksibelnya. Bluetooth digunakan teknologi nirkabel yang
optik kabel jarak pendek yang ideal untuk menghubungkan perangkat seperti earphone, keyboard, dan mouse ke komputer atau ponsel. Jaringan seluler 3G, 4G, dan 5G menggunakan frekuensi radio untuk memungkinkan komunikasi data dan suara melalui menara seluler, menggunakan konektivitas internet dimanapun dan jangkauan sinyal. Lalu yang kedua ada sinyal inframerah. Inframerah menggunakan cahaya inframerah untuk mentransmisikan data. Teknologi ini membutuhkan jalur pandang antara pengirim dan penerima. Contohnya remote control TV, fleksibilitas dan aman dari interferensi gelombang radio. Kekurangannya, jarak sangat terbatas dan harus lurus tanpa halangan. Lalu ada yang ketiga, sinyal satelit. Komunikasi satelit menggunakan gelombang mikro yang dikirimkan ke satelit di orbit bumi. Satelit kemudian memancarkan sinyal tersebut kembali ke stasiun penerima di bumi. Kelebihannya mencakup area geografis yang sangat luas. Kekurangan, latensi atau waktu tunda yang tinggi karena jarak sinyal yang jauh serta biaya yang mahal. Sekian video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.